Merdeka! Bahagia rasanya kita kembali berkumpul, berjumpa dalam persekutuan kali ini. Dan kita berbahagia karena bulan Agustus adalah bulan yang sangat spesial. Kenapa? Karena kita merayakan, kita memperingati kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Kita ingin bersyukur untuk tanah air, untuk alam semesta yang sudah Tuhan karuniakan bagi kita. Karena itu, saya mengajak kita untuk bersama-sama kita mensyukuri karunia Allah tersebut dengan bersama-sama memuji Tuhan. Betapa kita tidak bersyukur. Tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, persada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan beserta saudara sekalian. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 adalah Indonesia Maju. Indonesia Maju bukanlah hanya harapan semata, meski di tengah situasi yang berubah saat ini atau kehidupan new normal. Kita masih terus bisa berkarya mengusahakan kemajuan Indonesia. Kemajuan Indonesia bisa terjadi bila kita mengingat peran dan tanggung jawab kita di tengah-tengah bangsa kita ini. Peran dan tanggung jawab apa yang harus kita kerjakan demi kemajuan Indonesia? Itulah yang akan kita bahas bersama di dalam perenungan firman Tuhan pada hari ini, melalui kisah dan pesan dari Nabi Yeremia. Marilah kita siapkan hati kita untuk bersama mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita akan bernyanyi bersama Sungguh Lembut Tuhan Yesus Memanggil. Lihat
Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur untuk kebaikan Tuhan sehingga kami hari ini boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ada kesempatan kami mendengar suara Tuhan dan biarlah dengan kekuatan Roh Kudus kami mengerti apa yang Tuhan rindukan. Dalam Kristus, amin. Hari ini saya mau menyampaikan 3 hal untuk membuat kita mampu untuk move on. Ada banyak hal yang mungkin mewarnai hari-hari kita pada belakangan kesempatan ini. Maka hari ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dan menemukan 3 hal itu, dan kita bisa membuat diri kita maju dan negeri ini bisa maju. Mari kita membuka firman Tuhan. Dan hari ini saya mau mengajak saudara-saudara untuk membuka firman Tuhan dari Yeremia pasal yang ke-29 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Mari kita membacanya, saudara. Yeremia 29 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-7, firman Tuhan berbunyi demikian. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang-orang pembuangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekhonya beserta ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Sedekia Raja Yehuda ke Babel, kepada Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambillah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak-anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saudara, ada banyak sekali hal yang mungkin mewarnai hari-hari kita dan membuat kita begitu luar biasa penuh dengan kesumpekan. Malas banget terus-menerus berada di rumah. Aktivitas mungkin belum bisa seperti sedia kala, walaupun mungkin saudara-saudara sudah melakukan aktivitas keluar rumah, tapi sekolah masih dilakukan online. Mungkin saudara sudah beraktivitas bersama dengan teman-teman, tidak seperti waktu PSBB, tetapi masih banyak hal-hal yang membatasi, pakai masker, rajin-rajin cuci tangan, dan lain-lain halnya. Bahkan mungkin dalam hati kita masih begitu takut untuk kedapatan lalu nantinya kita positif COVID misalnya. Ada banyak hal yang mungkin mewarnai hari-hari kita, sehingga kita penuh dengan kegalauan. Mungkin juga ada banyak hal yang terjadi pada kehidupan orang-orang di berbagai tempat serupa dengan kita. Dan hari ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan menunjukkan situasi yang begitu luar biasa melumpuhkan kehidupan orang-orang umat Tuhan di Israel ini. Kalau kita melihat ayatnya yang pertama, saudara, maka disebutkan di sana bahwa surat ini dikirim oleh Yeremia menuju kepada beberapa orang. Ya, saudara-saudara, kalau kita melihat ayat yang pertama, maka disebutkan di sana bahwa kepada tua-tua, kepada nabi-nabi, kepada para imam-imam yang sudah berangkat atau dibawa sebagai tawanan perang ke Babel, saudara. Sudah melihat ayat yang pertama ini, imam, nabi, para tua-tua, itu adalah orang-orang sentral, orang-orang Israel, orang-orang yang memimpin kebaktian, memimpin tradisi-tradisi keagamaan, dan mereka sudah dibuang semuanya. Dan bukan hanya itu, kita lihat ayat yang kedua, saudara. Kalau kita melihat ayat yang kedua, maka kita menemukan bahwa raja, ibu suri, dan juga pemuka-pemuka, tukang-tukang, semuanya juga sudah dibawa. Saudara, bayangkan, ada situasi di mana mereka sebagai bangsa sudah lumpuh karena orang-orang yang sudah dibuang. Dan Yeremia pada saat itu menuliskan surat, apa yang satu disebutkan, bahwa dia menulis surat dari Yerusalem.
Jadi banyak orang sudah ada di pembuangan, tapi dia masih di Yerusalem, dan itu membuat dia penuh dengan kegalauan, penuh dengan keputusasaan mungkin. Situasinya buruk karena dia sebagai orang Israel berada di sebuah tempat yang sudah tidak punya harga diri lagi. Saudara, mungkin hari ini saudara seperti orang-orang Israel. Saudara merasa saudara sudah punya impian untuk menuju ke luar negeri, mungkin saudara mau melanjutkan sekolah di sana, tapi karena COVID, lalu saudara terurungkan niat itu karena tidak bisa ke sana. Mungkin ada banyak cita-cita untuk ke sekolah yang lebih hebat daripada sekolah saudara saat ini, tapi saudara tidak bisa mewujudkan itu karena ayah, ibu, atau keluarga saudara mengalami PHK atau bisnisnya ambruk dan saudara tidak cukup kemampuan untuk terbiayai oleh keluarga di tempat itu. Mungkin saudara punya impian sekolah di tempat yang luar biasa yang saudara impikan, tapi hari ini saudara berada dalam situasi yang tidak seperti impian saudara. Mungkin juga di antara kalian-kalian nih, anak-anak siswa, saudara, mungkin saudara sedang dalam situasi yang cukup menyedihkan karena saudara baru saja putus cinta dan saudara nggak bisa move on. Situasinya terpuruk, situasinya merasa tidak berdaya, tidak punya harga diri. Saudara, itu yang juga dirasakan oleh umat Israel. Ngomong-ngomong soal Agustus, saudara, bangsa ini selalu memperingati bulan Agustus ini sebagai hari-hari kemerdekaan. Kita pernah dalam situasi yang nggak punya harga diri. Ketika semua orang harus menderita kebebasan yang terenggut menjadi orang-orang yang nggak punya harga diri di tanahnya sendiri, saudara. Dan hari ini, di bulan ini, saya mau mengajak setiap kita untuk bersama-sama, untuk bukan hanya mewarnai kota, mewarnai negeri ini, mewarnai juga diri kita untuk bisa move on, bisa maju, kita bisa menjadi orang-orang yang akhirnya mampu, bukan hanya untuk diri kita baik, tetapi juga menjadikan orang-orang di sekitar dan negara Indonesia menjadi negara yang maju. Kalau Yeremia menuliskan surat kepada orang-orang di sana dengan sebuah surat yang luar biasa. Kenapa? Karena Yeremia mau melakukan proses maju ini. Dan hari ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan, menemukan cara itu, saudara. Cara yang pertama yang dilakukan oleh Yeremia adalah dia mau menerima situasi ini. Dia mau supaya apa yang terjadi ini dia terima sungguh-sungguh benar ini situasi yang terjadi pada kita. Maka ketika kita menerima, sungguh-sungguh ada perubahan-perubahan yang bisa terjadi. Kalau hari ini teman-teman masih nggak bisa move on dengan si dia yang mengecewakan itu, masih scroll-scroll akunnya, masih cari tahu dia mau ngapain ya, masih pengen telepon atau chat dan lain-lainnya. Hey, saudara terima situasi ini. Saudara mungkin menjadi single itu cara Tuhan mau berkata, beristirahatlah dari cinta yang salah, dan saudara akan menemukan cinta yang Allah berikan. Saudara, kita harus beranjak, kita harus terima situasi ini. Kalau kita nggak ada di sekolah yang mungkin kita impikan, mungkin Tuhan mau merencanakan sesuatu pada hidupmu di sekolah ini, di tempat ini. Pertanyaannya adalah, apa yang harus kita lakukan? Mari kita melihat ayat yang selanjutnya, saudara. Pada ayat yang selanjutnya disebutkan tulisan dari Nabi Yeremia ini, isi suratnya, saudara. Dituliskan, dirikanlah rumah. Yeremia menulis surat ini karena juga difirmankan Tuhan, dirikanlah rumah, buatlah kebun. Saudara melihat, dirikan rumah, buatlah kebun, menjadi sesuatu yang bukan sebentar, saudara. Kenapa nggak disebutkan dirikanlah kemah saja? Karena mungkin seminggu atau 2 minggu, sebulan lagi kamu akan pindah lagi, kembali lagi ke Yerusalem. Tapi disebutkan, dirikanlah rumah. Saudara, ini waktu yang menunjukkan cukup panjang. Buatlah kebun. Saudara, di rumah saya ada pohon mangga, saudara. Itu ditanam bertahun-tahun yang lalu, itu belum berbuah, saudara. Dan kalau disebutkan buatlah kebun, untuk kamu nikmati hasilnya, artinya begitu panjang waktunya, sehingga kamu melakukan ini harus buat kebun, dan nanti hasilnya kamu nikmati. Panjang, saudara. Dan bukan hanya itu saja, saudara, perintah yang disebutkan di Yeremia di suratnya. Sudah disebutkan dalam bacaan firman Tuhan, ambillah istri buat dirimu untuk memperanakan anak-anak. Dan bukan hanya itu, ayat yang ke-6 disebutkan apa, saudara? Ambillah juga istri bagi anak-anakmu. Artinya bukan hanya kita lalu punya keturunan, tapi juga keturunan kita itu lalu memperanakan juga. Panjang, saudara. Saudara, ini menjadi realita pada orang-orang Yahudi pada saat itu, orang-orang Israel, saudara.
Kenapa? Karena akhirnya mereka berada di pembuangan itu puluhan tahun, sampai 70-an tahun dia ada di sana. Panjang, saudara. Maka ini harus menjadi sesuatu yang kita harus isi kalau kita adalah orang-orang Israel pada saat itu, karena waktunya panjang. Kita nggak tahu jodoh yang Tuhan berikan itu kapan datangnya. Waktunya mungkin panjang, saudara. Maka move on. Kita harus benar-benar mau menerima situasi dan mengisinya dengan sesuatu yang penting, saudara. Apa itu? Kalau kita melihat ayat yang kelima, ayat yang keenam, saudara, maka kita menemukan bahwa ini situasi yang harus kita sungguh-sungguh isi, bukan hanya sekedar untuk menerima situasi, tapi juga melakukan sebuah aksi. Kalau kita tidak melakukan sesuatu, kita mungkin bukan hanya orang yang tidak menerima situasi, tapi mungkin kita juga masih pengen kembali kepada situasi yang sebelumnya. Tuhan mau mengatakan, selain kau menerima situasi, lakukanlah aksi dengan segera. Sekolahmu ini bukan tempat yang buruk, mungkin Tuhan merencanakan sesuatu. Maka seriuslah dengan belajar. Benar-benarlah sungguh-sungguh dengan banyak sekali hal-hal yang mungkin saudara sudah ditempatkan Tuhan di situ, dan ada banyak rencana-rencana Tuhan yang luar biasa. Kita dalam situasi pandemi masih sekolah online mungkin, saudara, karena Tuhan mau membentuk kita menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi yang berubah. Ada sesuatu yang kita harus lakukan sebagai aksi kita. Jadi terima situasi, aksi segera untuk lakukan sesuatu. Lanjut lagi ya. Firman Tuhan disebutkan ayat yang ke-7, bagian yang terakhir bacaan kita, disebut, usahakanlah kesejahteraan kota. Usahakanlah, kata usahakanlah artinya aktif bekerja. Bukan hanya kita terima situasi, tapi juga kita melakukan aksi dan terus berjuang, nggak menyerah. Saudara, ketika Tuhan mengatakan usahakanlah kesejahteraan kota di tempat di mana mereka berada, Babel itu bukan kota mereka. Mereka bisa mengatakan, Tuhan, aku mau membangun Yerusalem, kotaku. Tapi Tuhan mengatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang. Saudara, artinya Tuhan mau kita supaya melakukan di mana kita berada saat ini. Di sekolah ini, di kota ini, di tempat di mana Tuhan menempatkan kita untuk melakukan sesuatu. Kita harus melakukan, mengusahakannya. Saudara, maka hal yang ketiga yang kita harus lakukan, selain kita menerima, punya aksi, tetapi juga jangan menyerah. Jangan menyerah dengan keterbatasan kita, nggak tahu nih bagaimana melakukan aktivitas online ini. Guru-guru jangan menyerah untuk bisa membuat kelas ini menjadi menarik. Kita jangan menyerah untuk bisa terus menggali ilmu dalam semua keterbatasan online ini. Tapi kita bisa maju. Kenapa? Karena kita mau terus-menerus menerima situasi, kita mau beraksi segera dan jangan menyerah. Saudara, ada sebuah quote yang menurut saya baik sekali ya. The best way to predict your future is to create it. Artinya apa? Ketika kita disuruh untuk melakukannya, menciptakannya, itu hari ini. Kalau Indonesia mau maju nanti, bukan nanti, saudara, tapi hari ini. Bukan nanti ketika aku sudah gede, ketika beberapa tahun lagi aku kuliah, lalu kerja, aku akan melakukan peranku. Tidak, hari ini. Peranmu sebagai siswa, belajar mempersiapkan diri, dan itu adalah peranmu akan masa depan negeri ini, masa depan kita. Guru-guru, saya, setiap kita diajak untuk ambil peran di dalamnya. Dan kalau kita akhirnya berhasil untuk membangun Indonesia maju, semua untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, kita telah belajar 3 hal, dan plus yang satu adalah sebuah dasar utama kita melakukan segala sesuatu. Menerima situasi, ambil aksi segera, jangan menyerah, dan juga semua kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Dan kalau kita sungguh-sungguh melakukan ini dengan benar, maka kita bisa membuat Indonesia ini benar-benar maju. Agustus bukan hanya sebuah peringatan untuk kita melakukan peran kita bagi negeri ini, tapi juga diri kita. Teman-teman yang belum bisa move on, ayo berubahlah, kita terima situasi, ambil aksi segera, dan kita mau melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita,
dan kiranya kita mampu membuat negeri ini menjadi maju. Allah Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga mulia, pada saat ini kami bersama-sama Sivitas Semak 2 PPK Penabur Bandung datang di hadapan-Mu di dalam doa syafaat. Kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan, hari demi hari boleh kami lalui bersama. Engkau menyertai setiap kegiatan kami, Engkau menyertai sepanjang hidup kami. Dan saat ini ya Tuhan kami berdoa, secara khusus kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Di tengah pandemi COVID-19, mari Tuhan Engkau yang menolong bangsa dan negara kami. Engkau yang menolong memberikan hikmat kepada para pemimpin bangsa kami, supaya dengan hikmat yang dari Tuhan, para pemimpin bangsa kami, juga segenap tenaga medis, ilmuwan, Engkau perkenankan untuk segera menemukan obat ataupun vaksin COVID-19, sehingga akan ada banyak jiwa yang tertolong. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para pemimpin dari pusat sampai daerah. Biarlah Tuhan yang menolong mereka di dalam setiap kepemimpinan mereka. Kami tak lupa juga berdoa untuk Yayasan PPK Penabur Bandung. Engkau memberkati yayasan ini, Engkau memberkati para pengurus yang ada dengan hikmat yang dari Tuhan. Biarlah mereka dapat melakukan pelayanan dengan baik dan nama Tuhan juga boleh dimuliakan. Kami berdoa untuk Semak 2 PPK Penabur Bandung. Tuhan memberkati sekolah kami, Tuhan memberkati para pemimpin sekolah kami. Tuhan memberikan hikmat kepada mereka sehingga apapun yang menjadi kebijakan dari pemimpin kami, biarlah itu adalah kebijakan yang dari Tuhan, dan itu adalah kebijakan yang terbaik, yang pada akhirnya akan membuat kebaikan bagi Sivitas Semak 2 PPK Penabur Bandung. Berkatilah kiranya para orang tua kami yang dengan setia bekerja mencukupkan segala kebutuhan kami. Tuhan menolong mereka, Tuhan memberkati mereka. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk para pendidik, tenaga kependidikan, juga semua yang terlibat di dalam pelayanan Semak 2 PPK Penabur Bandung. Tuhan memberkati mereka satu persatu. Biarlah berkat Tuhan senantiasa kami rasakan, dan kami senantiasa juga bersyukur di hadapan Tuhan dengan melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Selanjutnya kami juga mohon berkat Tuhan untuk kegiatan kami di dalam proses belajar ini. Tuhan menyertai kami di dalam setiap tugas yang harus kami jalani. Karena kami percaya bahwa dengan berkat yang dari Tuhan, kami akan dimampukan untuk menjalankan semua tugas itu dengan baik dan dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya kami mau serahkan seluruh kehidupan kami dari pagi, siang, hingga sore nanti ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik teman-teman semuanya, kita udah sama-sama dengerin sharing firman Tuhan hari ini. Siapa yang terberkati boleh sama-sama melambaikan tangannya, serahkan yes. Yuk teman-teman, sebelum kita akhiri ibadah kita hari ini, kita mau sama-sama naikkan satu pujian sebagai rasa syukur dan doa kita buat bangsa Indonesia, teman-teman. Yuk saya ajak teman-teman kita sama-sama nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Syukur untuk setiap rencanamu dan rencanamu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas hidup
Kiranya Allah Sang Pemilik kehidupan senantiasa memberkatimu dan memampukanmu untuk terus setia mengerjakan peran serta tanggung jawab di tengah-tengah kehidupan ini. Dan kiranya persekutuan kasih Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kamu sekalian sampai kita bertemu kembali hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya.